Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mukaroma dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 dari kampus Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil produk mata kuliah ICT saya yang berjudul ERP. Apa sih ERP itu? Kita klik slide pertama. Nah, ini judul saya, Let's Play ERP atau E-Reading Application. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya penggunaan aplikasi ini serta materi dan jenjang apa yang saya gunakan untuk di aplikasi ini. Langsung aja caranya. Nah, di sini ada icon home, kita klik caranya. Tinggal klik. Nah, langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada e-reading, ada material, ada example dan exercise. Nah, langsung aja kita klik ini e-readingnya. Apa sih e-reading itu? E-reading adalah aplikasi PowerPoint Hyperlink yang saya gunakan untuk jenjang SMP. Nah, di sini kenapa saya menggunakan aplikasi PPT Hyperlink? Karena aplikasinya menarik serta menumbuhkan minat bakat siswa untuk gemar membaca, terutama siswa-siswi SMP. Nah, kita klik ini untuk ke slide sebelumnya. Nah, langsung kita ke materi, kita tinggal klik. Nah, di sini saya menggunakan materi teks dan ada 3 teks yang saya gunakan. Yang pertama deskriptif, yang kedua naratif, yang ketiga recount. Langsung kita ke teks yang pertama, kita klik deskriptif teksnya. Nah, di slide teks deskriptif ini ada definition, ada generic structure. Nah, definitionnya yaitu text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Nah, ini generic structure-nya. Yang pertama ada identification, yang kedua description. Langsung aja kita coba klik ini untuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada language feature of descriptive text dan ada purpose of descriptive text. Nah, ini purpose-nya yang pertama to describe person, thing, or place in specific. Yang kedua to describe a particular person, thing, or place. Nah, di sini ada language feature-nya. Yang pertama specific participant, yang kedua the use of adjective, yang ketiga the use of simple present tense, yang terakhir ada action verb. Nah, di sini ada icon smile, kita klik untuk kembali lagi ke slide ini. Langsung kita klik example ke contohnya, kita klik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks deskriptif yang berjudul My Lovely Mom. Nah, di sini sudah lengkap, ada definisi, ada generic structure, ada purpose, ada language feature, dan ada contohnya. Nanti juga ada exercise, kita coba klik ini untuk ke slide sebelumnya. Kita langsung ke latihan soalnya. Nah, di sini ada kotak exercise, kita tinggal klik. Nah, di sini kita dipertemukan dengan slide reading corner exercise. Nah, tadi bahas tentang deskriptif ya, kita klik ini untuk ke soal yang pertama. Nah, ini soal pertama, ini bacaan soal pertama. Dan ini pertanyaannya, what is the purpose of the text? Nah, di sini saya menggunakan 4 option A, B, C, D. Bagaimana sih caranya untuk menggunakan ini? Nah, untuk mengetahui mana jawaban yang salah dan mana yang jawaban yang benar, kita tinggal klik di optionnya ini. Coba kita klik option C. Nah, option C ada tulisan no, option C salah, kita coba klik A. Option A juga masih salah, ada tulisan no, kita klik D. Nah, option D ada angka 100 yang betul di option D. Nah, option B juga salah. Nah, kita untuk menuju ke slide selanjutnya, kita tinggal klik ini. Nah, ini soal yang kedua, masih berhubungan dengan soal yang pertama. Ini soal nomor 2. Nah, di sini juga ada 4 option lagi. Kita tinggal klik lagi kayak di pertanyaan yang pertama, kita klik option C. Nah, option C juga salah. Coba kita klik option B. Nah, option B juga salah. Jika salah ada tanda X tadi dan bertuliskan kata no. Nah, jika betul ada angka 100-nya. Nah, option A betul ada angka 100. Nah, option D juga salah, ada tulisan no. Nah, untuk ke nomor 3 kita tinggal klik ini.
kita klik. Ini soal nomor 3. What types of text is in question number 1? Dari teks number 1 tadi termasuk ke dalam teks apa? Nah, coba kita klik ya untuk jawabannya betul yang mana. Nah, yang B jawabannya salah. Yang D. Nah, yang D juga salah. Coba kita klik jawaban C. Nah, jawaban C ada angka 100 yang betul ada di option C. Nah, option A juga salah. Untuk ke soal nomor 4, kita tinggal klik angka 3 ini untuk menuju soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4. Bacaannya ini soalnya. Nah, sama kita tinggal klik. Ini kita klik option B. Option B juga salah. Coba kita klik option D. Nah, option D juga salah. Coba kita ke option C. Nah, option C ada angka 100-nya yang betul di option C. Kita klik option A. Nah, option A juga salah. Langsung ke soal nomor 5, kita tinggal klik ini, angka 4. Nah, soal nomor 5 masih berhubungan dengan soal yang pertama tadi, nomor 4. What is the text about? Judul dari teks nomor 4 tadi. Nah, di sini sama ada 4 option, kita klik. Nah, ternyata jawaban B ada tulisan no, salah. Kita klik C. Nah, jawaban C juga salah. Coba kita klik option A. Nah, option A ada angka 100-nya. Option A yang betul. Kita klik option D yang terakhir. Nah, option D juga salah. Nah, ini ada icon ini gambar panah, kita klik. Nah, kita ke pembahasan kedua tentang teks naratif. Apa sih teks naratif? Nah, ini teks naratif. Ada purpose of narrative dan ada definition. Ini purpose-nya. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Definition-nya is an imaginative story to entertain people. Nah, di sini ada tulisan next, kita klik untuk ke pembahasan naratif selanjutnya. Nah, di sini ada language feature-nya, ada generic structure-nya. Language feature-nya ada 6. Yang pertama, use of past tense. Yang kedua, adverb of time. Contohnya when, open a time, one day, and etc. Yang ketiga ada time conjunction seperti when, then, suddenly, and etc. Yang keempat ada specific karakter. Yang kelima ada action verb. Yang keenam ada direct speech. Nah, di generiknya ini ada 4. Yang pertama, orientation. Yang kedua, complication. Yang ketiga, resolution. Yang keempat, reorientation. Nah, di sini ada tulisan next. Kita klik untuk ke satu contoh dari teks deskriptif. Nah, ini judulnya tentang Cinderella. Nah, di sini ada icon back. Kita klik. Kita ke contoh soal naratif, kita klik. Nah, di sini ada gambar timun emas. Nah, ini soalnya. From the story Timun Emas include what kind of text? Dari cerita Timun Emas ini termasuk dari cerita apa? Nah, seperti soal-soal sebelumnya sama, kita tinggal klik option-option ini untuk mengetahui jawaban yang salah dan yang benar. Coba kita klik option D. Nah, ternyata option D salah. Coba kita klik option A. Nah, option A juga salah. Coba kita klik option B. Nah, option B juga salah. Betul, ada angka 100-nya. Coba kita klik option C. Nah, option C salah. Nah, untuk ke soal berikutnya kita tinggal klik next. Nah, ini soal nomor 2. Ini bacaannya. What did the wolf ask when he saw the goat grazing at the edge of a high cliff? Nah, sama ini ada 4 option lagi. Kita coba klik option C. Nah, option C ada tulisan no. Option C salah. Nah, kita klik lagi option B. Nah, ternyata option B ada angka 100-nya. Yang betul adalah option B. Option A dan option D juga salah. Nah, langsung ke soal berikutnya. Kita tinggal klik angka ini untuk ke soal nomor 3. Ini soal nomor 3 masih berhubungan juga sama soal nomor
dua tadi. Coba kita klik lagi ya untuk mengetahuinya mana yang betul dan mana yang salah. Nah, yang B, option B salah. Coba kita ke option C. Nah, option C juga salah. Coba kita ke option A. Nah, option A yang betul ada angka 100-nya. Option D ada tanda X-nya. Option D salah. Nah, untuk ke soal berikutnya kita tinggal klik ini angka 3. Nah, ini soal nomor 4. Pairing this jumbled sentence to make a meaningful narrative text. Nah, dari ke 5 angka ini disusun untuk menjadi teks naratif yang betul. Nah, kita klik kembali untuk mengetahui jawaban mana yang betul dan mana yang salah. Option B juga salah. Nah, kita ke option D. Nah, option D ada angka 100-nya, yang betul adalah option D. Kita klik option A. Nah, option A juga salah. Coba kita klik option C. Nah, ada tanda X-nya bertuliskan kata no. Jadi salah. Nah, kita klik ini untuk soal yang kelima. Nah, ini soal nomor 5. Which picture shows the narrative story? Dari keempat gambar ini, mana yang termasuk gambar teks naratif? Kita coba klik ya. Option B. Option B salah. Ada tulisan no, ada tanda X-nya. Coba kita klik option A. Nah, option A juga salah. Coba kita klik option C. Nah, option C ada angka 100-nya, yang betul adalah option C. Kita klik option D yang terakhir. Nah, option D ada tanda X-nya dan bertuliskan kata no. Nah, di sini ada tulisan back. Kita klik kembali lagi ke sini untuk teks yang terakhir. Kita klik recount. Nah, di sini ada definition-nya, ada generic structure-nya. Nah, ini definition-nya. Recount text is a text that tells the reader about one story, action, or activity. Its goal is to entertaining or informing the reader. But inside recount text, there is no complication just like in narrative text. Nah, ini generic structure-nya ada 3. Yang pertama orientation, yang kedua event, yang ketiga reorientation. Nah, di sini ada tulisan next, kita klik. Nah, di sini ada purpose of recount text, ada language feature of recount text. Purpose-nya yaitu a recount is to list and describe past experience by retelling event in the order in which they happened. Recounts are written to retell event with the purpose of either informing or entertaining their audience. In a simple word, the purpose of recount text is to retell past experience. Nah, di sini ada language feature-nya. Yang pertama, using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Yang kedua, using temporal sequence, contohnya on Saturday, on Monday, dan on Sunday. Yang ketiga, focus on specific participant. Yang selanjutnya, using the conjunction, contohnya then, before, after, and etc. Yang terakhir, using action verb, contohnya seperti when and stayed. Nah, di sini ada tulisan next, kita klik untuk ke sini. Nah, di sini ada contoh dari recount text yang berjudul My Vocation, My Beloved People. Nah, di sini ada tulisan back. Kita klik. Nah, kita kembali ke sini ke reading corner. Kita langsung masuk ke exercise recount text. Kita klik. Nah, ini soal yang pertama, recount text sama menggunakan 4 option lagi untuk mengetahui mana jawaban yang betul dan salah. Kita tinggal klik optionnya. Nah, jawaban B salah, ada tulisan no. Kita coba klik jawaban A. Nah, ternyata jawaban A yang betul ada angka 100-nya. Nah, option C juga salah, ada tulisan no. Nah, option D kita klik. Nah, jawaban D juga salah, ada tulisan no-nya. Nah, untuk ke soal berikutnya kita tinggal klik ini. Ini soal nomor 2. Include the text above including the type of text
Nah, ini soal nomor 2. Sama, kita tinggal klik optionnya. Coba kita klik option D. Nah, option D ada tulisan no, option D salah. Kita coba klik ini. Nah, option A juga salah. Kita klik recount yang C. Ternyata jawaban C yang betul ada tulisan 100-nya. Kita klik option B. Nah, untuk lanjut ke soal berikutnya, tinggal klik angka lagi ini untuk ke soal nomor 3. Ini soal nomor 3. Ini bacaannya. Dan ini pertanyaannya. The main idea of second paragraph is. Kita tinggal klik lagi option-option ini untuk mengetahui mana yang betul. Kita klik C. Nah, ternyata C yang betul ada angka 100-nya. Kita klik option A. Option A ada tulisan no. Option B sama, ada tulisan no. Kita klik option D. Option D ada tulisan no. Nah, yang betul tadi di option C. Kita klik ini, angka 3 ini untuk ke soal yang keempat. Nah, ini soalnya masih berhubungan dengan soal nomor 3. Kita klik lagi untuk mengetahui jawabannya yang betul, yang mana, yang salah, yang mana. Yang B ada tulisan no, jawaban B salah. Kita klik option C juga salah. Ada tulisan no, kita klik. Nah, option A ada tulisan no. Ternyata yang betul ada di option D. Kita klik. Nah, ada angka 100-nya. Lanjut kita ke soal yang terakhir dari recount text. Kita klik nomor 4. Nah, ini soal yang kelima. Which of these feature include recount text? Dari keempat option ini, mana yang betul tentang unsur kebahasaan recount text? Kita klik option A. Nah, option A ternyata salah, ada tulisan no. Kita klik option D. Nah, option D juga salah. Kita klik option B. Nah, option B betul ada angka 100-nya. Kita klik option C. Nah, option C ada tulisan no, ternyata salah. Kita lanjut ke ini. Nah, di sesi terakhir ini saya kasih foto dan profil saya. Ini nama, tanggal lahir, fakultas, studi program, semester, mata kuliah, serta dosen pembimbing saya yaitu Miss Ulfa Wulan Agustina MPD. Nah, ini profil saya. Nah, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.